Pemirsa, ledakan cukup dahsyat akibat kebocoran selang regulator terjadi di rumah warga di Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Dari rekaman video CCTV, nampak ledakan hebat melanda sebuah rumah di perumahan Golden Palm, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Ledakan diduga akibat kebocoran dari selang regulator gas. Peristiwa ledakan ini terjadi saat pemilik rumah serta warga sekitar tengah beribadah di luar rumah. Satpam yang tengah melintas nyaris menjadi korban, hanya saja mengalami bising sesaat pada bagian telinga. Kejadian kemarin hari Minggu itu jam 12 siang, kebenaran warga lagi banyak yang ibadah dan keadaan sepi. Dari situ kan ada kebocoran gas yang mungkin dari pagi mungkin sampai siang itu karena ada pergantian kulkas yang memang tarik listrik ya mungkin meledak ya, akhirnya kita semua RT warga bergotong royong semuanya bawa apar, bawa ember air itu membantu percikan api itu sehingga selesai. Saat ini, kasus ledakan gas sedang ditangani Kepolisian Sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 oknum polisi pemeras sejoli di Semarang menjalani sidang etik Polri. Kedua oknum polisi tersebut diberi hukuman demosi atau penundaan kenaikan pangkat masing-masing selama 8 dan 7 tahun. 2 oknum polisi Polrestabes Semarang, Aibtu Kusno dan Aibda Roy Legowo, tersangka pemerasan 2 sejoli di Kota Semarang, menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri di ruang sidang Bitpropam Polda Jawa Tengah Senin sore. Sidang yang dilaksanakan secara tertutup berlangsung selama 6 jam. Dalam sidang, korban tidak dihadirkan karena masih anak-anak dan hanya mengikuti sidang lewat daring. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan hasil putusan majelis hakim menyatakan perilaku kedua oknum polisi ini merupakan perbuatan tercela. Keduanya pun diberi sanksi demosi. Akan dikenakan mutasi bersifat demosi untuk Aibtu Kusno selama 8 tahun, untuk Aibda Roy Legowo selama 7 tahun. Demikian putusan vonis dari Hakim KKIP atau sidang KKIP. Ya, ratusan kepala daerah telah selesai menjalani tes kesehatan. Mereka kemudian akan menjalani retret yang digelar di Akademi Militer Magelang mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Ratusan kepala daerah telah rampung melakukan tes kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat yang telah dilaksanakan sejak Minggu pagi. Tes kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, asam urat, dan kadar kolesterol tersebut dilakukan sebelum para kepala daerah terpilih dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Sejumlah kepala daerah terpilih mulai dari Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, hingga Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengaku siap menjalani pelantikan yang diikuti oleh kegiatan retret di Akademi Militer Magelang pada tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Nggak ada siapin apa-apa, kan dilantik cuman datang dilantik pakai baju yang biasa dipakainya 5 tahun sekali, itu baju itu. Ya siap saja dilantik, yang penting kan bukan proses seremoni pelantikannya, tapi kesiapan kita dalam memimpin. Mau diarahin kemana masyarakat, bagaimana optimalisasi anggaran, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan, itu yang penting. Ya, tadi saya tanya kepada Pak Wamen, sepertinya berangkat masing-masing. Yang penting jam 15 sudah sampai di Magelang. Itu sih kawan-kawan. Kita mengikuti saja prosedur dan SOP serta agenda yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa itu posisi kita. Penutupan hari terakhir.
Saya nggak tahu ya, itu mungkin dari Pak Menteri Dalam Negeri yang akan memberikan arahan maupun materi. Tapi prinsip retret ini kan untuk kebersamaan, kemudian leadership, dan yang paling pokok melakukan integrasi tentang wawasan kebangsaan kita, integrasi pemerintahan pada saat kita berjalan, baik itu secara kolaborasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Intinya itu mungkin. Retret Kepala Daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 usai pelantikan di Istana. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.